Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak dan Ibu penasaran pada pengen privat ya? Iya. Besok pagi mau gak privat? Mau. Kan katanya ini Pak, Ya. paksain semua. Tadi malam habis acara dari sini jam 2 tuh selesai, saya privat di McDonald sampai setengah 7 di McDonald. Tapi kan terkabul semua tuh, alhamdulillah. Yang jadi anggota DPR RI itu yang mbaknya duduk di situ kan? Siapa? Siska. Cair tuh, alhamdulillah. Yang dari Bengkulu cair, yang dari Bandung 2. Nah, besok kita coba privat jam 9 atau jam 10 ya. Ya, di sini aja, di situ. Ya, di kantin. Sambil duduk nanti alat kelamin dikasih kopi. Itu biar nggak ngantuk. Galak humor. Pada Ibu, setelah saya pelajarin tadi malam yang privat tuh yang dari Jogja, rombongan dari Jogja, Mas Ferry. Ya, ada 35 orang plus dari sini juga hampir 57 orang. Nah, nggak taunya saya pelajarin itu kenapa dia hajatnya melemot, karena di otaknya itu isinya cicilan. Jangan kewajiban, hutang, jatuh tempo. Jangan. Kan di Al-Quran ayatnya nggak ada gitu. Al-Quran ayatnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nah, murkanya tuh jatuh tempo, utang belum lunas, tagihan macet, anak nakal, anak yang belum kerja, punya anak gadis belum kawin, itu murka. Jangan dipikirin, nanti rahmatnya nggak mau keluar. Yang dia yang dipikirin, yang diinget-inget, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Apa tuh rahmat? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Yang bapak-bapak alat kelaminnya masih panjang. Itu aja dulu, walaupun nggak ngaceng ya, yang penting panjang kan. Masalah ngaceng mah tinggal nanti pakai apa namanya, setruman, disetrum. Oh, dicentong. Ibu kok ketawa? Di rumah masih ada? Ada mainannya? Nggak ada? Oh, ntar saya bawain punya bandot mau. Mau saya Pak, besok pagi harus udah terkabul. Amin. Gimana tuh caranya tuh biar besok pagi terkabul? Yaitu tadi ayatnya Allah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Maunya Allah yang dipikirin yang depan. Kalau kaca mobil, kaca depannya gede, kaca yang lihat ke belakang kecil. Tapi kan bapak-bapak enggak, yang ada di otaknya kan jatuh tempo. Hah? Ketakutan. Janganlah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Apa tuh rahmat? Syukurnya dulu, umur panjang, masih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, makan durian nggak dilarang. Ya kan? Nah, mau saya itu dulu yang dipikirin itu aja. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Ini aja. Nah, yang ini jatuh tempo, jual rumah belum laku-laku, anak belum nikah, belum kerja. Coba ini jangan dipikirin. Ini udah pasti terkabul. Asal syaratnya yang ini dulu disyukurin. Bisa gak mindsetnya dirubah dulu? Karena kalau bisa itu terkabul hitungannya cuma menit, itu lama kali detik. Ini kan sampai berhari-hari, dari mukanya cantik sampai keriput. Oh Allah.
Janganlah. Iya, waktu angkat kredit ibu langsing, kira nyicil bom-bomkan. Jangan dong. Dulu waktu angkat kredit kan langsing. Iya, betul. Kenapa sekarang waktu nyicil bom-bomkan? Janganlah. Bisa gak mulai hari ini otak kita isinya cuman syukur, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Artinya apa? Tadi tamu saya ngebel, Ji, ada gak pasien lu bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau gantiin suami gue yang udah koma di ICU? Nah, berapa utangnya paling gede kalau saya boleh tahu? Bapak paling gede utangnya berapa? Enggak? Enggak dia punya utang? Iya berapa paling gede? 100 juta ada 100 juta? Enggak ada. 1 M? 100 miliar? Mana? Dari tampang lu nggak pantas bos. Lu tuh pantasnya KTA aja 10 juta. Nah mau saya bu, tamu kita yang rumahnya di Menteng, dia berani ngasih ibu 100 miliar dengan syarat ibu gantiin istrinya yang koma di ICU di Cipto yang udah 99 hari. Coba ibu gantiin dia koma, ibu langsung dikasih 100 miliar. Nggak mau. Mau dah, lo pantas bener kayaknya. Soalnya tempat tidurnya agak lebar. Kena sasaran terus aku di depan. Maunya saya Pak, coba Bapak inget-inget ilmunya Pamungkas RDAE yang ada di Al-Quran. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Murka apa sih Pak Haji? Kontrakan belum laku-laku, belum punya rumah, anak belum kerja, egois, apalah bahasanya. Itu jangan dipikirin dulu. Yang dipikirin umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Kalau yang negatif jangan dipikirin. Kalau negatifnya nanti yang ada dipikirin, nanti lemot. Saya nggak mau. Makanya besok harus hajatnya terkabul. Ya, jadi nanti buat bapak dan ibu yang masih lemot, tapi yang besok nggak ada kegiatan, kalau kerja ya nggak apa-apa, kerja dulu. Saya tungguin privat sampai malam nggak apa-apa, santai. Kita mulai dari jam 9 pagi aja, pelan-pelan satu-satu kita mapping, ya. Dan syaratnya besok boleh privat, celana dalam harus dicopot. Maksudnya biar diterangin ini nggak blow on. Anyep. Ya maksudnya kan udah jam 12, ngapain juga serius ya. Yang penting kan terkabul kan. Ya kadang kan orang ngajar ini jaim. Ngapain, yang penting terkabul. Saya ngajarin tadi 57 orang di McDonald terkabul tuh semua, maksudnya. Amin ya Allah. Ya ada sih 2-3 orang, tapi emang karena saya periksa alat kelamin ini ditutup pakai tensoplas. Ya maksudnya saya nerangin kemana, dianya kemana. Janganlah, copot tensoplasnya, pro. Bisa? Bisa. Ya, jadi nanti kalau yang memang hari ini belum puas, nah kita besok privat di situ tuh, ruangan di situ tuh. Jam 9. Ya yang duluan datang aja, nggak usah absen. Yang datang duluan masuk. Pak Haji kan saya kerja, ya udah kerja dulu aja, saya tungguin sampai malam. Sip. Kurang setia apa kali? Iya Pak. Makanya maksain datang ke sini Pak. Tapi jangan ngerjain saya ya, maksudnya foto saya jangan ditaruh di alat kelamin ya. Lanjut. Janganlah, kasihan saya, maksud gurunya dikerjain. Itu mah murid perang ajar. Pak Haji, kenapa sih kok Pak Haji dikerjain masih bisa? Ini namanya ilmu kearifan lokal. Mau dia apapun jabatannya pasti kena. Tapi kalau ilmu kebal diginiin,
pakai pisau nggak kena, nggak luka, bohong. Kok bohong Ji? Pasti dia punya hodam atau jin atau apa yang manjur, yang kuat tuh cuman Allah, yang sakti. Masa dia sakti? Kalau dia sakti mesti mobilnya Alphard kayak gue ya. Jadi ketok-ketok mobilnya Avanza. Yo, mobil 1000 umat. Jangan. Gue maunya yang sakti mobilnya harus Alphard tuh kayak gitu. 2 angka. Tapi kebanyakan orang sakti mobilnya Xenia, Avanza. Ya coba lihat Bapak dan Ibu. Ada kan orang indigo, dia bisa tahu, Pak, besok jangan keluar rumah ya Pak, besok ada ini. Itu orang indigo. Coba lihat, apakah dia kemana-mana naik Alfa? Naik apa? Grab car. Saya maunya Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY, ilmu yang ada di Al-Quran. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya Allah, jangan murkanya. Yang negatif jangan. Nah, kedua, jangan sedih. Kalau memang hari ini bisa nanya, alhamdulillah. Kalau enggak, kan besok kita lanjut. Ya, jam 9 pagi. Makan dulu, sarapan dulu. Ya, kalau ibu sama bapak memang di sini berdua, suaminya disuapin dulu, dimandiin dulu, alat kelaminnya diplecetin. Yalah, biar nanti kalau diteranginnya enggak ndable. Laki-laki tuh kalau alat kelaminnya kotor suka ndable. Yalah Umar. Yuk, yang mau nanya siapa? Yuk, dipandu. Yang mau nanya? Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Boleh. Pak Haji Dwi. Jadi Bu, biar kelihatan alat kelaminnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Dwi Susanto. Saya. Saya dari Semarang, jauh Pak. Ya. Jauh mana sama Papua? Oh iya, iya betul. Gak jauh lah ya. Ya insya Allah. Nama saya Ibu Wulan. Saya datang bersama suami saya. Sama suaminya. Iya betul. Naik apa ke sini Wulan? Naik kereta. Iya. Kok suaminya nggak dititipin di kargo? Kan saya cinta sama dia. Cinta. Iya dong. Cinta banget. Kapan terakhir megang alat kelamin suami? Terakhir kapan? Tadi malam. Hah? Tadi malam. Tadi malam. Bener. Di mana megangnya? Megangnya di mana? Di bawah rel kereta api. Ya enggak lah. Ya di rumah atuh. Di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Iya. Jadi tadi malam masih di rumah. Iya. Oh, naik kereta tadi pagi. Ya habis sholat subuh berangkat. Habis sholat subuh. Iya. Bapak kapan terakhir megang teteknya istri? Nenen. Kapan megang terakhir? Tadi malam juga. Emang lu kamu rugi. Hampir tiap malam. Hah? Hampir tiap malam. Tiap malam? Iya dong. Beneran? Iya. Coba gue periksa tangan lo tetanus gak? Kan kata Pak Haji begitu. Saya kan udah Iya, ngikutin terus. jadi istri yang tiap hari, sehari 5 kali minimal ngeremes alat kelamin suami, saldo rekening istri nggak pernah di bawah 1 miliar. Amin. Amin. Suami yang tiap hari megang nenen istrinya 99 kali remes, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Resikonya tangannya keseleo doang. Iya. Yes, pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebelumnya saya mau memberikan sedikit testimoni ya, Ya. Pak Haji. Jadi selama beberapa bulan saya ketemu dengan YouTube-nya Pak Haji. Ketemu YouTube Bapak. YouTube saya. Iya betul, saya tahunya dari YouTube. Dari YouTube. Iya. Di Semarang nontonnya. Betul. Wow, YouTube sampai Semarang ya? Iya. Malum dah SD Impres. Terus Terus dari awal saya sudah merasa aneh tapi bisa dipercaya. aneh tapi bisa dipercaya. Ya. Anehnya di mana? Yang bisa dipercaya yang mana? Anehnya itu kearifan lokalnya itu loh. Kearifan lokal. Iya. Contohnya
Contohnya ya camah-camah. Camah-camah, Iya. apa yang dicamah? Ya itu apa? Ya apa Ya, itu yang seperti dicamah? Pak Haji bilang lah itu. Hah? Ya seperti yang Pak Haji bilang. Saya Ya. bilang apa ya? Saya Ya lupa. bilangnya camah-camah yang enak gitu. Ya apa kan saya ngomongnya apa waktu itu? Camah memek yang enak. Ya emang begitu. Coba ulang yang paling keras. Apa yang dicamah? Yang paling keras. Paling keras. Yang dicamak memeknya itu. Bos, kalau istri begini cocoknya ditaruh di museum. Bos. Ya. Terus saya perhatikan terus karena saat itu saya juga ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Ya. Lalu saya coba bismillah. Tapi saya tuh udah merasa klik. Kayaknya kok oke banget, pasti berhasil. Ternyata betul. Kayaknya oke banget. Iya. Ya karena punya ibu pulen. Bos, bini lu pulen tau. Oh iya, dia ngakuin kok, Pak. Bener. Bos, gue saran. Mau gak alat kelamin istri lo diasuransiin? Ada asuransi huru hara. Lanjut. Terus saya laksanakan, saya kerjakan. Ternyata alhamdulillah terwujud. Waktu itu saya kan mau jual rumah Pak Haji. 4 tahun itu yang lihat, ya yang datang cuma lihat-lihat aja. Tapi nggak balik lagi, nggak ada penyelesaian. Terus saya coba dengan cara seperti yang sudah diajarkan Pak Haji. Alhamdulillah 2 bulan udah beres. Wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa, luar biasa. Cuman sayangnya waktu itu mungkin saya kurang teliti ya. Gimana caranya punya utang tanpa harus jual aset? Saya kok kayak kelewatan gitu loh Pak. Tapi nggak apa-apa, iya Nggak betul. apa-apa. Nanti ibu ijab, nanti kebeli lagi gampang. Amin, Allahumma Nanti amin. pasti kebeli. Ya Allah. Tinggal ibu ngeremes alat kelaminnya suami, volumenya ditambah. Lemah. Hah? Pelan-pelan. Ya, ya. Kamu ngeremesnya terlalu kencang. Ya saya kan gemes Pak. Oh gemes? Iya. Ya Allah, dia gemes bos. Makanya alat kelamin kamu pakai trompet. Saya kan bucin sama dia. Apa? Saya bucin sama suami saya. Bucin? Iya. Bucin itu singkatan dari apa? Ya, budak cinta. Budak cinta. Iya. Iya, iya. Iya, alhamdulillah. Padahal kan ini suami kadaluarsa. Ya, saya juga istri kadaluarsa. Oh, iya. Jadi Bukan sama-sama. suami expired. Ya, saya juga istri expired. Iya. Jadi sama-sama. Oh, bukan suami stok lama. Saya juga istri stok lama. Emang lo cocok berdua. Coba deh ML di depan sih. Ada lagi ibu pertanyaan apa? Sebetulnya banyak sih yang sudah saya kerjakan dan berhasil tuh banyak. Nggak cuma satu aja Pak Haji. Praktekin ilmu RDA kearifan lokal ya. Iya betul. Anak saya waktu itu panas badannya padahal besok dia harus kerja. Terus ibu praktekin apa? Saya kasih CD saya yang bekas pakai. CD bekas pakai. Iya. Saya taruh di atas kepalanya. Ya, buat ngompres. Enggak, saya kayak saya kasih kayak topi aja gitu. Oh, pakai topi. Iya, seperti Ya, itu. Ya, ya, ya. Kupluk. Iya, betul. Besok paginya alhamdulillah kerja dia, udah nggak Bu, panas. Tolong pinjam punya ibu buat bapak-bapak. Lo yang tengah lagi pusing mau ditagih debt collector tuh. Ada lagi? Ya, mungkin sementara itu dulu Boleh. aja. Ya. Tepuk tangan dong, Semarang. Wow. Yo, yang lain nanya. Pertanyaan Nun Sewu Pak. Ya. Ini permasalahan yang agak berat buat saya. Ibu tiri saya itu belum membagikan warisan ke anak-anak.
Gampang Bu, kempit aja nama ibu tirinya, taruh di alat kelamin ibu, tulis mati. Selesai. Ya walaupun dia nggak pinter sama saya, tapi nggak segitunya kali Pak. Ya udah, tulis hajat ibu kempit di alat kelamin ibu, nanti terkabul. Ada lagi? Baik, sudah Pak. Yuk, tepuk tangan dong, Semarang. Makasih. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Alhamdulillah, mungkin pada hari ini baru pertama saya datang ke sini. Tadi pagi jam 9 saya datang. 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya, pertanyaannya Jam 9 apa? pagi. Kenapa Pak Ji? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini saya sudah 3 tahun muka saya miring Pak Ji. Mukanya kenapa? Agak Mencong. miring. Mencong ya. Kata dokter sakit apa? Kalau kata dokter kena bel pasi. Hah? Bel pasi. Apa tuh bahasa Indonesianya? Apa ya? Stroke apa Pak Ji? Stroke, Iya. gampang. Ini kan mencong kanan. Mencong. Nanti ditabuk pakai pet. Biar sama. Siap. Gak lah, gampang. Gosok pakai celana dalam Pak tiap hari. Bapak gosok pakai celana dalam tiap hari. Tapi sebelum digosok, ini celana dalamnya ditotol-totol dulu di lubangnya alat kelamin Bapak 9 kali, baru Bapak gosok selama 99 kali. Sehari 3 kali. Umur Bapak berapa? 55. Enggak sampai 55 hari langsung sama lagi. Alhamdulillah. Amin. Itu di bawah tadi ada orang sakit apa, saya bilang udah celana dalam bapaknya taruh di leher, celana dalam ibunya taruh di kepala. Ini ilmu RDAI tahun 2000 udah terbukti Pak. Kalau Bapak lihat ada Ibu Ali, Mama Ali yang bagian penerimaan sedekah, itu pasien saya pertama kali dulu. Anaknya sakit hidrosipalus, lahir hidrosipalus. Dari 8 orang sakit hidrosipalus di Bogor, yang 7 dioperasi. Anaknya dia mau dioperasi, bilang jangan, udah sembuh gampang, sedekah ekstrim aja. Kan saya anak yatim, ya tetap harus sedekah. Apa kesukaan itu anak? Akuarium. Bawa sini akuariumnya, nangis. Mau nangis apa mau sembuh? Sembuh. Ya udah ambil akuariumnya, saya rampok. Ambil. Sekarang sembuh tuh. Hidrosipalus, kepalanya gede. Kita nih Pak, salah investasi udah pernah. Tagihan macet udah pernah. Duit dipinjem saudara nggak dibalikin udah pernah. Tapi sedekah ekstrim kita ngeri Pak. Waduh, ngeri-ngeri, sedap nih. Janganlah. Kalau memang Bapak dan Ibu hajatnya ekstrim, coba maksain sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim apa sih Pak Haji? Kalau malam ini sedekah ekstrim, sedekah seisi kantong. Pernah gak Bapak dan Ibu seumur hidup sekantong, satu kantong disedekain? Atau sedekah seisi dompet? Seisi dompet sedekain. Ada gue Ji 16.000, ya udah sedekain semua 16.000. Gue ada Ji 15.000, sedekain semua. Nanti hajatnya ekstrim, tukerannya nanti ijab di bawah. Amin. Ya, kalau memang hajatnya ekstrim. Tapi kalau hajatnya nggak ekstrim, sedekahnya seikhlasnya aja, kan nggak ekstrim. Ya. Kedua, Bapak kalau pengen sembuh, Ya. bisa gak Bapak sehari Siap. senyumnya 999? Senyumnya Insyaallah. mana tuh senyumnya? Nah, lagi. Nah, lagi. Nah, bisa gak senyumnya mencong ke sono? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Begini. Nah, begitu. Coba lakuin. Umur Bapak 50? 5. Enggak sampai 50 hari. Barang baru dua hari aja sembuh. Kadang baru 20 hari sembuh. Amin. Bisa? Insyaallah. Ya, gosok ya. Siap. Pak Haji, aku mau buktiin sama Pak Haji biar ada perubahan. Bisa gak di ruangan gue gosok pakai celana dalam? Bapak tinggal copot aja celana dalamnya. Siap. Gosok di sini sambil duduk sebentar kok, setengah jam. Paling nanti seruangan masuk UGD. Ya, pertanyaan yang lain Ibu. Yang kedua Pak Haji, Ya, pertanyaannya gimana caranya supaya tanah saya cepat laku? Itu aja. Bapak mau duluan tanahnya laku apa mau duluan sembuh? Iya, modulan sembuh Pak Ya Haji. nggak bisa dong, kan mesti pilih salah satu. Siap. Sembuh dulu aja. Iya.
Ya. Terus waktu gosok Pak Haji, amalannya atau bacanya atau Kan gimana? saya bukan kiai, Bapak jadi bacaannya Iya. kambuh. Boleh. Iya. Sembuh. Iya. Sembuh. Boleh. Iya. Nggak ada bacaannya, nggak ada. Ya, terima kasih Oke. Pak Haji. Yuk. Tepuk tangan dong, luar biasa. Pertanyaannya apa lagi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu, kebetulan saya dari Bandung. Pak Haji, alhamdulillah, terima kasih tim dari RDAY sudah menyambut dengan sedemikian rupa. Pertanyaan saya yang pertama adalah gimana caranya sih Pak Haji saya bisa menyatukan hati, pikiran dan juga kelakuan saya supaya bisa menyatu gitu ya. Karena kenapa terlihat dari pada saat saya beribadah nih ya Pak Haji, tapi nggak fokus itu seperti apa. Yang pertama itu, terus yang kedua itu pertanyaan saya itu pastinya ini sesuai dengan pendapatannya, setiap yang saya dapat itu kenapa sih nggak maksimal gitu loh Pak Haji. Saya pengennya kalau misalnya amalan ataupun kegiatan yang memang saya keseharian saya itu sudah baik sebetulnya, yang terlihat yang sesuai dengan saya jalankan. Saya pengennya ya nggak menutup kemungkinan kita di sini pengennya punya uang lebih banyak dari yang seperti biasanya saya dapat, seperti itu Pak. Gini Mbak, nggak usah banyak nanya. Lo udah bikin tajub Allah belum? Belum, ya nggak bisa. Lo bikin tajub Allah dulu, Ya. bikin Allah bergetar. Nanti kita dibikin bergetar sama Allah. Sekarang kita nggak belum bikin tajub Allah. Nah, lo Ya. bikin tajub Allah dulu. Apa Siap. yang bikin tajub Allah? Mau ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim? Ibadah ekstrim dia Pak Haji, saya nggak punya duit, ya udah kerjain. Ya. Nah, baru hajat lo dijawab sama Allah. Sekarang kalau nggak mau jawab, Allah jawab nggak mau. Apa? Dia belum bikin tajuk gue. Ya. Bikin tajuk aja. Siap. Ada lagi? Kebetulan saya di sini juga pengennya sih lebih memfokuskan diri. Kenapa saya datang ke sini juga lebih memfokuskan diri? Mungkin kalau misalnya di rumah mungkin banyak banyak gangguan lah intinya. Mudah-mudahan di sini dengan mudah-mudahan Nggak ada gangguan. Lo cuman belum bikin tajuk Allah aja. Bapak kalau bikin tajuk Allah, Allah jagain kita. ya. Bebas mau bikin tajuk Allahnya gimana. Bangun. Nah, boleh. Sholat tepat waktu boleh. Badiah qobliyah dikerjain boleh. Sebelum ajan yang perempuan duduk di sajadah pakai mukena boleh. Yang laki sebelum ajan duduk di masjid boleh. Apa aja yang dulu belum pernah kita lakukan. Betul. Kan Bapak dan Ibu sebelum ketemu RDAY kan belum pernah mandi jam 00 kan. Nah, coba buktiin dulu mandi jam 00 gitu. Oke? Ya. Praktekin dulu ya. Iya siap Pak Haji, makasih. Yuk, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sujana dari Bekasi. Apa nak? Saya punya keinginan, Pak Haji. Punya keinginan banyak masalah sama banyak keinginan. Jadi pengen punya tabungan 10 miliar, Pak Haji. Lagi perempuan. Pertanyaan apa Pak? Pengen punya tabungan 10 miliar. Disesuaiin dulu sama muka lo. Muka lo. Lo tuh kayak cocoknya 100.000. Janganlah punya tabungan 10M bahkan 100, jangan. Jalanin dulu. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lo kan enggak mikir, komen, ngeluh. Jangan. Lo jangan ngeluh. Kan lo memang diciptain sama Allah dari sononya udah jelek. Hidungnya pesek, rambutnya lurus, jidatnya somplak. Nah, terima dulu itu. Lo kan kadang suka ngomong, kenapa ya gue kok kurang, kenapa ya kalau gue nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jalanin dulu, syukurin dulu, nikmatin dulu, dan jangan ngeluh. Siap. Gitu. Lo lihat orang kaya di Indonesia, orang terkaya di Indonesia, ada gak yang bentuk badannya kayak lo? Nggak ada. Minimal lo yoga dulu, yoga. Siap. Yoga. Yoganya itu bukan yoga olahraga, maksudnya
Yoganya tuh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Coba kalau boleh gue tanya ya, sebelum lo ketemu RDAY, terakhir baca Quran kapan? 1000 tahun yang lalu apa 2000 tahun yang lalu?